Silakan dimulai waktunya 10 menit dari sekarang. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu tentang file encryption dan decryption. Bisa di next. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Christopher Kavin Sinurat dengan NIM belakang 105. Yang kedua ada teman saya Zuhairil Abid dengan NIM belakang 112. Dan yang ketiga ada teman saya dengan nama Zaki Harifin dengan NIM belakang 116. Bisa di next. Oke, di sini ada overview project. Kami membuat sebuah file encryptor dan decryptor yang menggunakan algoritma encryptornya itu merupakan AES256 yang merupakan algoritma encryptor simetris. Aplikasi di sini ini kami rancang untuk memiliki fitur yang dapat mengenkripsi beberapa tipe file seperti PDF, docs ataupun image atau PNG, JPG gitu untuk menyimpannya ke dalam sebuah folder dan juga untuk mendekripsi file yang telah diamankan sebelumnya. Bisa di next. Nah, kita akan masuk ke struktur kodenya. Yang pertama merupakan library. Di sini kami memakai beberapa library untuk merancang project ini. Contoh-contoh library-nya itu pertama ada tkinter atau tkinter itu untuk membuat GUI-nya. Yang kedua ada PyCryptodome untuk mengimport algoritma AES. Yang ketiga ada OS untuk melakukan interaksi dengan sistem operasi. Yang keempat ada Pathlib untuk melakukan manipulasi file. Yang kelima ada Base 64 untuk melakukan encoding data biner menuju teks. Di sini ada struktur yang pertama yaitu deklarasi kelas dan inisialisasi pertama. Nah, bagian ini tuh merupakan bagian deklarasi kelas yang kita namai itu AES file encryptor dan di dalam itu ada fungsi init dalam kurung self untuk menginisialisasikan fungsi-fungsi inti dari program. Nah, di bagian itu kita menentukan ukuran dan warna jendela dari program yang akan berjalan dan juga kita mendeklarasikan variabel-variabel utama seperti variabel untuk file input, output, dan password untuk enkripsi. Nah, setelah itu terdapat inisialisasi UI dengan fitur drag and drop. Bisa di next. Nah, yang kedua ini adalah GUI initialization yang kita gunakan dengan tkinter itu. Kita di sini GUI-nya itu terdapat beberapa tahap ya, atau beberapa bagian, yaitu ada judul, ada opsi enkripsi dekripsi, ada kolom pemilihan file, ada kolom pemilihan path output, atau folder buat outputnya nanti mau ditaruh di mana. Habis itu ada kolom pengisian password untuk mengenkripsi file, ada opsi clear dan juga menjalankan filenya untuk dienkripsi atau dekripsi, serta ada status aplikasinya. Nah, GUI yang kami buat ini juga ada fitur browse file dan juga drag and drop yang dapat memungkinkan user untuk memilih file tanpa perlu mengetikkan langsung path-nya gitu. Jadi dia bisa langsung akses filenya, tidak perlu ngetik c// folder mana begitu. Bisa dilanjutkan dengan teman saya. Untuk selanjutnya ini adalah bagian dari key derivation, di mana function ini itu bagian penderivasian kunci enkripsi dari password yang dimasukkan ke dalam program. Untuk mendapatkan kunci enkripsi itu digunakan PBKDF2 atau bahasa lengkapnya itu password based key derivation function 2 yang juga akan mengambil salt yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Boleh di next. Selanjutnya itu ada function file encryption. Ini bagian untuk mengenkripsi file yang dipilih. Bagian ini bekerja dengan beberapa tahap. Yang pertama generate salt dan IV untuk membuat byte acak. Kemudian proses deriv key yang menggunakan password yang diberikan, pembacaan file yang akan dienkripsi, kemudian proses enkripsi file berupa padding dan melakukan encryption, lalu menentukan path outputnya, dan terakhir itu menyimpan file enkripsinya. Boleh next. Nah, selanjutnya ada function untuk file decryption, di mana untuk melakukan dekripsi dari file yang dipilih. Cara langkah kerjanya itu dengan membaca file yang dienkripsi, kemudian melakukan generate
generate key dari password dan salt yang digunakan untuk proses enkripsi, lalu dilakukan proses dekripsi data untuk kemudian di unpadding di akhir. Kemudian proses berikutnya itu membuat file outputnya, path-nya, dan terakhir itu pengisian file output dengan hasil dekripsi. Mari next. Baik, dan selanjutnya itu ada file processing. Jadi di sini itu merupakan fungsi untuk file handlingnya dari program kami. Di sini terdapat ada pertama self file path. Misalnya kita tidak memasukkan filenya, jadi untuk memvalidasikan input kita ke dalam programnya. Lalu dia ada file error handling untuk passwordnya, lalu di bawahnya juga terdapat error handling untuk file yang jika file tidak ditemukan, yang telah kita pilih tidak ditemukan pada file explorer. Lalu di bawahnya ini terdapat beberapa error handling kembali dari filenya. Apabila di sini terdapat file path-nya, passwordnya, dan operasinya. Terlalu ada log message dan fungsi enkripsi dan dekripsinya. Yang jadi ini tuh akan menampilkan hasil operasi program kami kepada user. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi operation functions atau beberapa fungsi operasi dari programnya. Di sini ada clear form, yaitu untuk menghapus isi dari program sebelumnya. Lalu terdapat log message yang akan mengupdate log dari aplikasinya. Lalu di bawahnya terdapat fungsi run yang untuk menjalankan GUI dari aplikasi. Dan yang terakhir itu ada main function, dan ini itu merupakan if yang menjadikan fungsi utama yang memastikan aplikasinya akan menjalankan class IIS file encryptor tadi. Baik, dan selanjutnya adalah demonstrasi aplikasi. Jadi untuk demonstrasi ini saya akan menggunakan dua file, yaitu jr010.jpg dan kelompok 10.pdf. Di sini adalah program kami. Jika saya run, akan terlihat seperti ini. Di sini terdapat opsi untuk encrypt dan decrypt. Lalu ada opsi untuk drag and drop file dari file explorer. Di sini juga terdapat opsi untuk browse secara manual. Lalu di bawahnya akan terdapat field untuk memasukkan passwordnya yang bisa yang akan di hidden, lalu juga bisa di show dengan menggunakan tombolnya. Lalu kemudian kita dapat memproses file dengan tombol kiri, dan clear ini untuk menghapus semua isi yang sebelumnya tadi sudah ada di dalam program kami. Nah, yang pertama untuk enkripsi file, misal saya gunakan file ini, dia akan menuliskan path ke filenya, lalu kita dapat memasukkan output location-nya. Untuk default output location-nya, dia akan meletakkan hasil enkripsi atau dekripsinya ke dalam path yang sama dengan file yang kita masukkan ke dalam file selection-nya. Lalu misalnya saya masukkan pusatnya Toyota di sini, lalu saya klik proses file, dia akan mengeluarkan notifikasi file encrypted successfully. Jika dicek, dia akan muncul file jr010.jpg.encrypted, yang dimana jika dibuka dengan notepad, isinya seperti ini, tidak bisa dibaca secara dengan mata manusia karena dia menggunakan bahasa komputer yang telah diacak-acak semuanya. Jadi selanjutnya, ya untuk file aslinya tadi seperti ini, bisa dibuka normal. Lalu jika kita decrypt di sini, kita select filenya yang jr010.jpg.encrypted tadi, lalu kita letakkan di folder baru. Passwordnya sudah tetap sama tadi Toyota. Kita proses file decrypted successfully. Nanti kita cek di sini untuk folder decrypted, fotonya akan terdekripsi kembali dan bisa dilihat
dengan normal kembali. Lalu selanjutnya kita bisa klik clear buat menghapus semua isi sebelumnya. Lalu untuk file kedua, tadi kelompok 10.pdf, jika di drag and drop tadi, dia akan muncul path-nya di sini. Lalu folder saya masukkan di sini. Untuk password misal dokumen. Ya. Dan di klik encrypt. Untuk tadi file muncul seperti ini isinya, dan setelah dienkripsi, dia tidak bisa dibaca kembali isinya. Lalu misal kita dekripsi, namun kita tidak mengetahui passwordnya sehingga kita masukkan asal. Salah. Saya klik decrypt dulu, lalu klik browse ini dan bikin foldernya. Tadi passwordnya tidak sama dengan password yang kita tadi masukkan untuk mengenkripsi file. Oh, kayaknya ke override sebentar. Nah, dia akan muncul error failed to decrypt file, check the log file for details di sini. Di lognya akan muncul tulisan decryption failed, padding is incorrect, this might be due to incorrect password or corrupted file. Nah, kalau misalnya kita masukkan password yang benar, dia akan decrypt successfully dan file bisa dibuka kembali. Baik, sekian dari demonstrasi kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab, kami persilakan jika ada yang tanya jawab, jika ingin ada yang bertanya. Ya, silakan itu Daniel. Ya Bu, saya mau nanya Bu. Bentar Bu. Silakan. Ya. Saya mau nanya untuk ini, untuk pada fungsi yang tadi kan di bentar. Nah, tadi aku mau nanya mengapa parameter count sampai dengan 10.000 itu digunakan dalam fungsi PBKDF2. Soalnya sih Bu. Baik, terima kasih. Silakan dijawab. Maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya tadi agak kurang jelas. Mohon maaf dan terima kasih. Ya, kalau bisa di chat aja biar kita bisa langsung baca. Karena tadi suaranya agak kresek-kresek nih. Iya Bu, pertanyaan itu mengapa parameter count 10.000 digunakan dalam fungsi PBKD F2? TKD 2 tadi ya. apa? TKD 2, TAN 2. Oh, yang ini ya Bu ya, yang bagian apa? Ya, Oh, yang PKBDF. Nah, seperti yang kita tahu itu, mungkin belum tahu, PKBDF itu kita pakai untuk melakukan, sebentar, mana ya tadi bagian ininya di PPT-nya?
Nah, PBKDF2 itu kita pakai itu untuk membuat key dari password yang kita pakai kan. Jadi kan tadi kita input password, habis itu password itu akan kita pakai untuk membuat key dari file enkripsinya. Nah, kenapa count 10.000 itu 10.000 itu dipakai atau 100.000 itu dipakai, itu tuh merupakan jumlah iterasinya untuk melakukan key derivation atau pembuatan key-nya itu. Apa sih fungsinya itu? Fungsinya itu tuh untuk memperlambat serangan brute force. Jadi jika jumlah iterasinya itu makin banyak, kita di sini bikin 100.000, maka orang itu makin susah untuk melakukan brute force kepada enkriptor kita gitu yang menggunakan algoritma AES. Itulah kenapa AES itu dikenal sebagai algoritma yang susah untuk di brute force karena iterasi pada pembuatan key-nya itu banyak gitu atau banyak ya gitu. Apakah menjawab? Baik, makasih sudah berbagi perincian. Saya sudah mengerti. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi, silakan ditutup. Terima kasih untuk kelompok 10. Silakan Sekian dari ditutup kelompok kelompok 10. ya Bu. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.